Halo kawan-kawan, video ini gue buat sebagai bentuk apresiasi gue terhadap pemain terbaik saat ini menurut gue ya, yaitu Mo Salah. Kenapa? Karena di musim kemarin itu gue bilang kalau ya udahlah Mo Salah jual aja mumpung harganya masih tinggi gitu. Karena musim kemarin tuh mainnya sampah banget ya. Tapi sekarang dia berkontribusi dari 10 pertandingan, entah itu assist, entah mencetak gol, dan yang paling gue highlight lagi adalah yang paling kelihatan perubahannya itu adalah ketika kemarin hat-trick melawan Manchester United ya. Itu membuat gue berpikir kalau Mo Salah itu adalah pemain yang berevolusi, mirip-mirip seperti Cristiano Ronaldo ya. Gue selalu respect sama pemain-pemain yang berevolusi, siapapun itu. Ya salah satu contoh besarnya itu adalah ya Cristiano Ronaldo gitu. Dia tuh waktu awal main di MU tuh bener-bener mainin dribble, stylish banget, flick-flicknya keren, tendangannya kenceng gitu ya. Ketika pindah ke Real Madrid dia tuh nggak banyak dribble, dia tuh lebih ke menjadi Raum Deuter ya. Terus dia lompatannya tinggi, tendangan jarak jauhnya makin kenceng. Terus ketika dia pindah ke Juventus, dia menjadi pemain yang terlibat ketika build up. Terus tendangan jarak jauhnya keren, lompatannya masih tinggi, ya semi-semi striker murni. Dan ketika pindah ke MU, dia benar-benar menjadi seorang striker murni gitu. Mo Salah itu pindah dari Roma ke Liverpool seharga 35 juta pound sterling, yaitu nggak tahu euro, nggak tahu pound sterling, gue lupa lagi. Itu murah banget ya untuk melihat performanya yang sekarang itu gila sih. 35 juta murah banget. Gue tuh nggak lihat performanya dia di AS Roma. Cuman kalau yang gue tahu, waktu ditangani oleh siapa sih, Di Francesco ya, Eusebio Di Francesco di AS Roma tuh, Mo Salah itu hanya seorang winger kebanyakan aja, punya speed, punya dribble, bisa cutting inside, bisa flashing, udah itu aja gitu. Gue pikir si Di Francesco ini kurang bisa mengeksploitasi kelebihannya Mo Salah ya. Dan pindah ke Liverpool di eranya Jurgen Klopp, yang mana Jurgen Klopp ini permainannya itu direct ya, benar-benar mengandalkan speed, dan ini cocok banget dengan Mo Salah. Ditambah lagi beli Sadio Mane dan Firmino yang punya kemampuan untuk melakukan pressing atau fighter banget lah Firmino tuh ya. Cocok dengan Mo Salah gitu. Mo Salah itu speednya itu kenceng banget, dan terbukti ketika pindah ke Liverpool di musim pertama tahun 2017 17-18 ya, 2017-2018 dia itu menjadi top skor Premier League dengan total gol 32 ya, lebih banyak daripada Harry Kane. Siapa lagi sih yang bisa top skor di Premier League, lebih banyak juga dari Jimmy Vardy gitu ya. Terus masuk ke final Champions League, tapi kasihan dia dijailin sama si Sergio Ramos ya. Di final Champions League bahunya melintir gitu, disemek sama si Sergio Ramos. Kasihan banget, padahal dia itu baru saja bersinar dengan 32 gol. Ya ngomongin soal final Champions League ketika itu, ya mau gimana lagi, kipernya Karius, Mau Salahnya dicederain. Itu tuh kayak orang baik ketemu sama preman gitu. Udah tahu ngadepin Sergio Ramos, masih baik-baik aja Liverpool. Ya susah juga gitu ya ngadepinnya, gimana caranya. Karena si Sergio Ramos itu waktu ngelawan Atletico Madrid aja, terus si Morata dapat kesempatan one on one sama kiper, dia tuh teriak ke si Valverde, "Oi Valverde, bunuh orang itu." Gila ya. Gila, kurang preman apa coba si Sergio Ramos. Dan kebetulan ketika ngelawan Real Madrid, kayaknya si Sergio Ramos tuh bener-bener ngincer Mo Salah karena dia tuh game changernya gitu ya. Sergio Ramos itu termasuk seorang defender yang melakukan segala cara untuk menang, dan itu berhasil gitu. Tapi ya gimana, itu bagian dari strategi juga ya. Dan ketika itu Sergio Ramos dapetin kartu kuning, bukan kartu merah. Jadi ya ditambah dengan Karius yang melakukan blunder blunder yang sangat historis itu ya. Kayaknya sih entah berapa banyak kiper level dunia yang melakukan itu. Dan semenjak Karius melakukan blunder tersebut, virusnya itu nyebar ke beberapa kiper lainnya. Jadinya ketika final Champions League itu sial aja sih, skuadnya belum siap. Terus dijailin sama Sergio Ramos, udah itu mah tamat ya. Di musim berikutnya tahun 2019 berarti ya, di tahun 2019 ya kan biasa kalau misalkan lo orang yang pernah cedera pasti trauma gitu ya, menghadapi hal yang membuat lo cedera tersebut gitu. Dan begitupun sama Mo Salah, butuh 1 tahun untuk mengembalikan performanya. Dan bener, di musim berikutnya tahun 2020 Liverpool tuh poinnya beda jauh sama Manchester City, kayak hampir 30 poin bedanya ya, kayak 20, enggak 30, 20 sekian poin kalau nggak salah, gue lupa lagi. Dan itu tuh rekor yang luar biasa. Setelah 30 tahun tidak merasakan juaranya Premier League, sekalinya juara itu meyakinkan banget. Dan Mo Salah kembali ke performanya. Dia itu
jadi top skor lagi ya ketika itu ya. Cuman gue lihat dia tuh makin lama makin egois tuh di musim itu tuh. Ada beberapa momen dimana Mo Salah itu berhadapan dengan kiper tidak gol, ada teman yang kosong nggak dioperin gitu. Egoisnya tuh parah banget sehingga Sadio Mane aja kesel gitu kan. Sampai marah-marah di bench tuh, dia marah-marah segala macem. Dan gue tuh sangat tidak suka dengan pemain-pemain yang egois. Begitupun di FM ya, ketika gue ngerekrut seorang striker, skillnya bagus, ada teman yang kosong tapi nggak dioper, dia malah bawa bola sendiri, dan akhirnya muter-muter gak jelas, dribble, dan gak terjadi apa-apa gitu. Coba kalau misalkan dia ngoper, menang. Jadi gue lebih respect sama pemain yang mengutamakan kemenangan daripada egonya sendiri gitu ya. Dan ketika itu Mo Salah itu benar-benar egois. Melihat dia yang egois kayak gitu, karirnya gak akan lama juga gitu ya. Dan ternyata benar di musim berikutnya, di musim 2020 ketika itu pandemi, bener drop banget. Emang iya banyak yang cedera, defendernya Liverpool cedera, Van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez, terus Alisson, semuanya itu cedera. Tapi kan tiga depan ini kagak cedera coy. Si Firmino, Mo Salah dan Sadio Mane itu tidak cedera. Tiga-tiganya itu fit gitu kan. Emang iya Liverpool ketika kehilangan Van Dijk itu nggak bisa build up dari belakang, nggak bisa melakukan umpan direct dari seorang defender. Ya kehilangan sosok yang bisa melakukan umpan direct dari belakang. PAA pun jelek ya ketika itu. Robertson juga jelek juga sih. Ditambah Sadio Mane, Mo Salah dan Firmino di depan itu nggak bisa nyetak gol juga. Jadi sering kalah gitu. Makanya kan di musim kemarin Liverpool bisa di posisi 3 ya. Entah posisi 3 atau posisi 4, gue lupa lagi. Ditambah si Mo Salah ini semakin lama tuh semakin menjadi keegoisannya ya. Jadi gue nge-tweet deh. Gak nge-tweet, gue nge-stories di Instagram, udah lah Mo Salah jual aja mumpung harganya tinggi gitu kan. Karena ini gak banget sih pemain kayak gini sih, gue kurang suka sih gitu ya. Tapi ternyata di musim ini dia tuh dalam 10 pertandingan berkontribusi untuk mencetak gol loh. Entah sebagai seorang pemberi assist atau seorang pencetak gol. Gila sih, 10 pertandingan coy. Di musim sekarang itu pemain Liverpool semuanya komplit. Dan Jurgen Klopp mulai berani memainkan Tsimikas, terus sayap kanannya itu Neco Williams, terus memainkan Curtis Jones, Harvey Elliott yang melintir kakinya, aduh kasihan banget. Sekarang tuh makin keren aja sih. Ditambah rotasi antara Diogo Jota dan 3 pemain depan ini. Kadang-kadang Diogo Jota menggantikan Firmino, kadang-kadang menggantikan Sadio Mane, dan tetap berjalan sistemnya gitu. Dan Mo Salah di musim ini tuh benar-benar game changer gitu. Dia tuh benar-benar menjadi penentu kemenangannya Liverpool. Waktu lawan Manchester City itu gue lihat, kalau waktu lawan Manchester City tuh Liverpool tuh dikuasain ya oleh City ya gitu. Tapi berkat pace tinggi, dribble yang kenceng banget dari Mo Salah, Joao Cancelo dibully, terus Laporte diobrak-abrik, bukan Brahim Diaz, siapa sih si Diaznya City itu juga nggak bisa ngapa-ngapain ya ngelawan si Mo Salah ya. Beruntung Joel Matip melakukan blunder sedikit sih, kesalahan sedikit si Joel Matip tuh gara-gara ngeblocking tendangannya si De Bruyne dan gol gitu. Kesalahan kecil doang gitu ya. Kalau misalkan si Joel Matip tidak melakukan itu, Liverpool bisa menang. Dan Mo Salah yang menjadi game changernya ketika itu. Liverpool tuh butuh peluang yang sangat sedikit untuk bisa mendapatkan 2 gol. Di pertandingan berikutnya setelah melawan Manchester City itu, Liverpool ketemu sama Watford dan Watford dihabisin 5-0. Mo Salah sekali lagi melakukan skill individual, dribbling, pace yang sangat kenceng sehingga defendernya Watford itu gak bisa ngapa-ngapain. Terus placing dari sudut yang sempit gitu ya. Itu gila sih. Mo Salah itu seperti kembali ke performanya waktu musim pertama ya, mengandalkan dribbling dan kecepatan, terus melakukan placing yang sangat akurat juga. Ditambah musim ini tuh dia udah gak egois, dia udah semakin dewasa gitu kan. Terbukti ketika lawan MU, jadi bahas MU lagi, dia udah basi sebenarnya, tapi tidak ada kata basi untuk membuli MU ya. Waktu lawan MU, Mo Salah itu dapat peluang mencetak gol sendiri tuh di gol pertama ya. Tapi dia memberikan assist kepada Naby Keita dan gol. Itu titik dimana gue ngerasa Mo Salah itu sudah dewasa. Dia itu sudah tidak egois lagi gitu ya.
Dia tuh lebih mementingkan kemenangan tim. Liverpool menjadi klub yang menakutkan ketika Mo Salah sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Mo Salah tuh sudah menjadi lebih dewasa. Lu bayangin aja ketika pertama kali Mo Salah masuk ke Liverpool mencetak 32 gol, dia egois dan bisa ngancurin lawan loh. Ditambah sekarang dia tuh kembali ke performanya di musim pertama, ditambah tidak egois, a team player. Ini mengingatkan gue terhadap satu karakter di suatu anime, yaitu Kuroko no Basuke. Karakter yang sangat gue suka yaitu Akashi, si rambut merah. Dia tuh main sangat egois, dia tuh ngerasa bisa memenangkan tim gitu ya, dan main sendirian dengan dribble yang sangat kencang, tembakan yang sangat akurat gitu ya. Tapi dia tuh kalah akhirnya, karena dia egois akhirnya dia kalah. Terus dia berdialog dengan dirinya sendiri atau karakternya yang lain gitu ya. Sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang team player dan semua pemain menjadi hebat gara-gara dia. Gara-gara kontribusi dia, semua pemain tuh berhasil menuju ke performa terbaiknya gitu. Itulah seorang team player. Itu bagaimana gue melihat Mo Salah gitu ya. Lawan MU itu dia hat-trick ya, dan ya udah pasti hat-trick sih. Orang lawannya juga cuman Maguire dan Lindelof ya. Ngelawan Laporte yang kenceng aja, Laporte sama Diaz-nya City yang kenceng banget larinya, Joao Cancelo gitu ya, itu tuh bisa diobrak-abrik. Apalagi ngelawan Lindelof dan Maguire. Maguire itu nggak perlu didribble sama Mo Salah. Dia tuh biasanya ngedribble dirinya sendiri gitu ya. Jadi Mo Salah itu gampang banget itu sih lawan MU ya. Terus udah gitu MU defensive line-nya tinggi lagi. Udah tahu speednya si Mo Salah, Jota sama Firmino itu kenceng-kenceng. Naro si Lindelof dengan Maguire dengan high defensive line itu mah udah pasti jaminan hat-trick itu mah ya. Kalau MU masih dilatih sama Ole ya sampai mungkin 10 pertandingan terakhir, kayaknya sih beberapa tim akan naro pemain dengan speed tinggi di depan ya, karena ya udahlah Maguire mah gak usah diapa-apain juga dia jatuh sendiri gitu kan. Tapi balik lagi ngomongin Mo Salah tuh kan gue, aduh kalau udah ngomongin MU tuh bersemangat gue tuh ya udah balik lagi ke Mo Salah deh. Gara-gara itu gue jadi penasaran Mo Salah di pertandingan berikutnya bakalan sebagus apa ya, dan di musim berikutnya itu akan sekeren apa. Dan juga selain itu gue baca-baca tentang work ethicnya Mo Salah gitu ya. Dia itu orang yang selalu datang lebih awal ketika latihan, mirip dengan Cristiano Ronaldo. Dia pun sama, ketika latihan itu datang lebih awal, 1 jam lebih awal daripada rekan-rekannya yang lain, entah dia latihan fisik, kecepatan, atau angkat beban segala macem gitu ya. Dia tuh datang lebih awal, disiplin tinggi, dia selalu memarkirkan mobilnya presisi, rapih gitu ya. Itu menggambarkan dia tuh orang yang profesional, orang yang punya work ethic yang bagus. Terus lu lihat badannya tuh Mo Salah tuh keker tuh ya. Keker itu menjadi fondasi sih buat gue ya untuk pemain sepak bola, karena kalau lemak lu tipis atau otot lu kering, ketika lu berlari itu optimal kecepatannya gitu. Dan Mo Salah itu secara bentuk badan tuh udah proporsional banget, udah pas banget gitu ya untuk sebagai seorang winger dengan kecepatan tinggi. Kalau lu masih inget ya waktu Liverpool ngebantai MU, tapi bukan yang kemarin, beberapa musim sebelumnya yang dari Alisson langsung dilempar ke Mo Salah. Terus Mo Salah itu adu cepat dengan si Dan James, dan si Dan James itu berusaha ngebody tapi dia malah jatuh sendiri dan akhirnya Mo Salah nyetak gol. Dari situ kelihatan kalau secara fisik Mo Salah itu udah proper banget gitu. Dan itu tuh gak gampang, untuk mencapai ke titik itu tuh gak gampang. Makanya gue respect dengan kerja kerasnya dia. Selain itu Mo Salah juga melakukan eksperimen dalam mengeksplor kemampuannya gitu ya. Di musim pertama dia itu mainnya dribble, kecepatan tinggi dan flashing. Di musim ketiga bersama Liverpool kalau nggak salah ya, dia itu menjadi seorang roundshooter atau menjadi seorang finisher. Dia tuh nggak banyak dribble, dia tuh benar-benar ngandelin kecepatan. Selalu ngegolin ketika berhadapan dengan kiper. Dan di musim 2020 dia turun banget, seperti yang gue bilang dia sampah banget. Sampai gue bilang kalau ini Mo Salah jual aja gitu ya. Dan ternyata ketika dia turun banget, itu titik restart dia ternyata. Ya hidup kan kayak gitu ya, ketika lu jatuh turun banget, nanti dia akan naik gitu, tergantung kita menyikapi masalah tersebut. Dan Mo Salah itu benar-benar membuktikan musim kemarin tuh baru build up doang, sekarang tuh udah jadi dia tuh menjadi pemain sepak bola yang lebih dewasa,
tidak egois, skill individunya tetap keluar, kecepatan tinggi, finishingnya makin keren gitu ya. Makanya menurut gue saat ini nih ya, pemain terbaik dunia itu adalah Mo Salah, bukan Lewandowski, bukan Erling Haaland, bukan Mbappe, tapi Mo Salah. Harusnya Mo Salah mendapatkan Ballon d'Or, tapi ya gimana juga ya. Semoga sekarang Mo Salah dan Liverpool mendapatkan prestasi, entah apapun itu, juara UCL, IPL atau apapun itu, sehingga Mo Salah punya kesempatan untuk dapetin Ballon d'Or. Dan lesson learn-nya yang bisa kita pelajari dari si Mo Salah itu adalah kerja keras ya. Kerja keras, kontemplasi, cari tahu apa yang salah dalam diri kita, apa yang kurang dalam diri kita. Kayaknya sih ketika Sadio Mane marah-marah gara-gara dia egois banget gitu ya, padahal dia kosong tapi gak diumpan, itu tuh tamparan kenceng buat Mo Salah, sehingga sekarang dia menjadi lebih dewasa. Jadi ya tetap belajar, tetap berteman dengan kesalahan kita, biar kita tahu kalau udah tahu kesalahannya apa kan kita bisa perbaiki itu. Dan itu yang diperlihatkan oleh Mo Salah, work ethic yang baik, inspiring sih, impactnya besar. Menurut gue setiap orang punya impact yang beda-beda, dan Mo Salah itu salah satu pemain yang memiliki impact besar. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, thank you.